Salve saudara-saudari, saya mengajak kita untuk merenungkan relasi Tritunggal dalam Trihari Suci, misteri cinta yang diwahyukan. Dalam perayaan agung Trihari Suci, gereja tidak sekedar mengenang peristiwa historis sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus, melainkan masuk ke dalam misteri cinta Trinitas yang bekerja demi keselamatan manusia. Disinilah iman Kristiani mencapai puncaknya, karena dalam Trihari Suci kita melihat paling nyata bagaimana Allah adalah kasih. 1 Yohanes bab 4 ayat 8. Dan cinta itu bersifat trinitaris, berasal dari Bapa, dinyatakan oleh Putra, dan dihidupkan dalam Roh Kudus. Yang pertama, mari kita lihat Kamis Putih Ekaristi, perjamuan trinitaris. Pada malam sebelum wafatnya, Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama para muridnya. Di sini ia menetapkan Ekaristi Kudus dan imamat baru sebagai tanda abadi kasihnya. Lihat Yohanes bab 13 ayat 1. Namun perjamuan ini bukan sekedar ritual sosial. Dia adalah kenangan liturgis yang memasukkan kita ke dalam dinamika kasih Tritunggal. Yesus mempersembahkan dirinya dalam rupa roti dan anggur kepada para murid dan melalui mereka kepada seluruh gereja sebagai kurban kasih kepada Bapa. Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Matius 26:28. Tindakan ini adalah liturgi kasih Putra kepada Bapa dan manusia. Bapa hadir sebagai tujuan dan penerima persembahan, Putra sebagai kurban dan imam, dan Roh Kudus sebagai kuasa yang menguduskan dan menjadikan roti dan anggur sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Liturgi suci menegaskan, dalam liturgi Kristus menyempurnakan dan mempersembahkan kepada Bapa karya keselamatan, dan dalam hal itu ia senantiasa menghadirkan Roh Kudus kepada gerejanya. Kamis Putih adalah saat kita diundang untuk melihat persekutuan kasih Tritunggal dalam bentuk konkret. Ekaristi adalah ikon hidup dari cinta Allah yang menjadi daging dan darah untuk kita. Yang kedua, Jumat Agung, salib, kepenuhan penyerahan Tritunggal. Hari Jumat Agung adalah titik terdalam dari penderitaan dan kerendahan Putra Allah. Namun justru di salib, kasih Tritunggal mencapai puncak pernyataan historisnya. Seakan keheningan Bapa, seruan kesakitan anak, dan kehadiran Roh menyatu dalam satu drama keselamatan. Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Di satu sisi, ini menunjukkan kepenuhan solidaritas Yesus dengan penderitaan manusia, tetapi di sisi lain, ini adalah tindakan penyerahan total kepada Bapa dalam ketaatan yang sempurna. Santo Paulus menulis, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan yang sangat penting, Injil Yohanes mencatat bahwa setelah berkata sudah selesai, Yesus menyerahkan rohnya. Kutipan ini mengandung makna ganda. Yesus mati secara manusiawi, tetapi secara teologis ia menghembuskan roh kepada dunia sebagai awal dari kelahiran baru umat manusia dalam kasih. Santo Irenaeus dari Lyon memahami ini sebagai kerja bersama dari dua tangan Allah, Sang Sabda dan Sang Roh Kudus. Karena dengan kedua tangannya, Sabda dan Roh, Allah menciptakan dan menyelamatkan dunia. Dengan demikian, Jumat Agung bukan hanya drama penderitaan, melainkan pewahyuan kasih trinitaris yang disalibkan demi dunia. Yang ketiga, Sabtu Suci keheningan ilahi, Roh membuka jalan kebangkitan.
Hari Sabtu suci sering terasa sepi, kosong, sunyi. Tetapi inilah keheningan suci yang syarat makna. Saat putra terbaring di dalam kubur dan Bapa bekerja secara tersembunyi melalui kuasa Roh Kudus untuk membangkitkannya. Ia tidak dibiarkan tinggal dalam dunia orang mati dan tubuhnya tidak melihat kebinasaan. Rasul Paulus berkata, "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya." Dalam hari keheningan ini, kita menyaksikan misteri Tritunggal dalam mode tersembunyi, namun tetap bekerja secara aktif dalam keselamatan. Bapa yang membangkitkan, Putra yang taat sampai mati, Roh Kudus yang menjadi kuasa kebangkitan dan pencipta kehidupan baru. Sabtu suci adalah ikon pengharapan dalam kegelapan, karena dalam diam Allah sedang menyusun fajar kebangkitan. Saudara-saudariku, Paskah adalah cahaya Tritunggal yang bersinar. Maka ketika malam Paskah datang dan nyala lilin menyinari gelapnya gereja, kita menyambut kebangkitan Kristus bukan hanya sebagai peristiwa Yesus pribadi, tapi sebagai kemenangan kasih Tritunggal atas maut. Santo Leo Agung merangkum dengan indah, apa yang tampak dalam penderitaan Tuhan kita adalah karya dari kasih Bapa, ketaatan Putra, dan kekuatan Roh Kudus. Melalui Trihari Suci, kita bukan hanya melihat sejarah yang terjadi di masa lalu, melainkan diperkenalkan dalam persekutuan hidup Allah sendiri, yaitu Tritunggal Maha Kudus. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, merenungkan salib, dan menyambut kebangkitan, kita sesungguhnya diundang untuk ambil bagian dalam persekutuan cinta yang kekal. Saudara-saudari, Trihari Suci memperlihatkan tindakan satu kehendak ilahi dalam tiga pribadi. Bapa merencanakan keselamatan, Putra melaksanakan dengan pengorbanannya, Roh Kudus mengaktualkan buah-buah penebusan dalam hati umat beriman. Tritunggal bekerja secara tak terpisahkan, opera Trinitatis ad extra sunt indivisa, tetapi dengan keunikan pribadi masing-masing yang dinyatakan dalam sejarah keselamatan. God bless you. Selamat menyongsong Hari Raya Paskah.